hatiku senang. Di sekolah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, terima kasih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, betul-betul fokus. 2 dalam 1. Jessica, silakan dicek. Membuka keliling, betul kan sudah 2 dalam 1? 5 dalam 2. Sebutkan apa kesukaannya. Oke, terima kasih. Sebut dalam 1. Oke, terima kasih. Yang dalam lingkaran, silakan sebutkan keinginan cita-citanya apa yang belum tersampai. Terima kasih, applause untuk semuanya. Tepuk 1, 1 yes. Tepuk 2, 2 yes, yes. Tepuk 3, 3 yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini. Dan tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu pengawas kita, Ibu Hafnizar, yang terhormat Ketua IG PKI Kecamatan Sungai Tarat beserta pengurus, yang terhormat Ketua PKG dan pengurus, yang terhormat dan terkasih Kepala TK dan Majelis Guru PAUD TK Kecamatan Sungai Tarat. Baiklah, rekan-rekan seperjuangan di dunia PAUD, alhamdulillah kami berdua mendapatkan kesempatan dalam menempuh calon guru penggerak. Jadi kami masih dalam proses pendidikan. Semoga kami bisa melewatinya, mohon doa restunya sehingga kami hilang, tinggal gurunya saja, tinggal guru penggeraknya saja. Jadi mohon didoakan. Dan di sini kami informasikan bahwa kami adalah CGT Angkatan keempat dari Kabupaten Tanah Datar.
Kalau dari kabupaten kami adalah angkatan pertamanya, tapi secara nasional kami adalah angkatan keempat. Insya Allah nanti akan bergulir kembali ke kabupaten kita, kemungkinan angkatan ke-7 atau ke-8 ya Bu Siska. Jadi teman-teman, rekan-rekan, ayo ikut bergabung di program ini. Insya Allah akan banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh. Alhamdulillah, dari proses pendidikan yang telah kami lalui, kami telah melewati paket modul 1, di mana paket modul 1 ini telah dikupas menjadi 4 materi. Materi yang pertama, kami mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, tentang visi dan misi guru penggerak. Dan yang keempat adalah tentang budaya positif. Dan hari ini kami berkolaborasi. Alhamdulillah kami satu kecamatan, jadi kami bisa saling mengisi dalam kegiatan ini. Kemudian untuk yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Siska. Kepada Ibu Siska dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Umul. Filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan itu sebagai cara untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup lahir dan batin bagi anak-anak kita. Menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Walaupun hanya menuntun, akan tetapi faedahnya bagi tumbuh hidupnya anak sangat besar. Anak yang dasar jiwanya tidak baik memerlukan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Sedangkan anak yang baik dasarnya tetap memerlukan tuntunan agar tidak terpengaruh dengan keadaan yang buruk. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Diibaratkan sebagai seorang petani, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Nilai dan peran guru penggerak yang mandiri dan reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Jadi ini yang sangat diharapkan sekali, kita sebagai seorang guru adalah berpihak pada murid. Jadi peran-peran dari seorang guru penggerak adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Visi Merdeka Belajar ini terwujudnya profil pelajar Pancasila, sumber daya manusia yang unggul, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai dari profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Selanjutnya kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Meningkatkan kreativitas diri sesuai dengan tantangan zaman sebagai pendidik yang merupakan fasilitator, menggunakan metode yang lebih menyenangkan bagi anak, berpusat pada anak sesuai dengan karakteristiknya atau keunikannya,
agar anak maksimal berekspresi, berinovasi, berkarya, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu Merdeka Belajar. Air saja harus bergerak. Andaikan air ini tidak bergerak, tentu dia akan lumutan. Jadi ayo kita bergerak. Bergerak kemana? Tentu ke arah yang lebih baik. Gerak dulu. Jadi kalau kita ini sudah tergerak, ayo kita bergerak. Kemudian kalau kita sudah bergerak, ayo kita menggerakkan. Untuk lebih meningkatkan potensi diri sebagai pendidik yang merupakan sebagai fasilitator bukan instruktur, memberikan pendidikan pada anak sesuai dengan kodratnya dan mengikuti kodrat zamannya anak. Mampu menjadi teladan, fasilitator, motivator bagi anak dengan menerapkan trilogi belajar dewasa. Membuat sebuah perubahan, kita memang harus bahagia, apapun itu. Jadi kita titik poinnya pertama adalah bahagia. Jadi prinsip inquiry apresiatif adalah terwujudnya psikologis positif dan pendidikan positif dengan paradigma yang berbasis kekuatan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Tahapan manajemen perubahan model inquiry apresiatif Bagja ini, yang pertama B-nya itu adalah buat pertanyaan utama sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran, dimulai setelah pertanyaan utama. Yang ketiga, G. Gali mimpi bersama dengan menyusun narasi ideal. Yang keempat, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Yang terakhir adalah A adalah atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Saya positif, awalnya dengan perubahan paradigma. Kita yakin telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ayo kita melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini, memilih strategi dalam melakukan praktek disiplin tersebut. Apakah kita sungguh-sungguh mengontrol murid atau hanya itu sebuah ilusi saja? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita melakukan hukuman? Vera, A, Eta, E, Oke. Coba bayangkan, ya, coba bayangkan bahwa Anda, Vera, menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan. Jadi Bu Era ada menyimpan sesuatu dalam kepala tangannya. Apa yang berharga? Misal, apa yang berharga menurut Bu Era? Ada di dalam genggaman tangan Bu Era ini. Oke. Kemudian Bu Era perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar begitu pentingnya untuk kehidupannya Bu Era. Kemudian tugas rekannya Bu Era, Bu Meta, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya Bu Era. Boleh membujuk, menggoda, bahkan menawarkan dengan uang agar Bu Era bersedia membuka kepala tangannya. Silakan. Kira-kira apa yang akan terjadi ya teman-teman? Boleh dirayu. Kakak, kamu pegang tangannya. Oh, itu apa? Mau lihat apa yang ada di dalam kepala ini? Oh, tidak boleh Meta. Ini rahasia. Ini punya kakak. Bismillah. Nanti kalau kakak buka, kamu akan kasih hadiah. Nggak mau, pokoknya ini nggak boleh. Ini punya kakak. Ayo Tar, ayo kakak. Ayo kakak. Ayo kakak.
Nggak mau merah. Kali aja. Nggak mau. Satu kali aja. Nggak mau. Mau lihat. Kasih uang. Nggak bisa beli es, beli mainan. Nggak bisa. Atau enggak kamu ngajak jalan-jalan? Nggak bisa. Nggak mau. Sekali ya kan? Iya sangat berharga. Nggak kakak. Terima kasih aplaus untuk Bu Era dan Bu Meta ya. Iya, Bu Era, kenapa kok tidak mau melepas tangannya? Kan udah dirayu toh. Masya Allah, akhirnya terbuka juga. Ternyata cincin kawin ya, ketahuan. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, di mana di sini ilusi mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu semua adalah ilusi. Jadi anak itu sebenarnya dia yang mau memposisikan dirinya, mau disuruh, mau diperintah. Di sini ada sebuah tabel stimulus, respon, lawan teori kontrol, dan pandangan tentang dunia. Kalau mengenai stimulus, respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita ini sama. Sedangkan tentang teori kontrol dunia, bahwa realitas atau kebutuhan itu kita berbeda. Jadi selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita mendengar kata disiplin, tentu yang terbayang di benak kita, yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Apalagi kita di dunia PAUD TK, tentu itu tidak ada ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi di sini diharapkan nanti kalau di kelas itu kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi kenapa kok bukan peraturan kelas? Karena yang namanya peraturan pasti itu ada punishment, ada hukuman. Tapi kalau dengan keyakinan itu ada konsekuensinya. Jadi yang keren sekarang itu adalah keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti di sekolahnya masing-masing ini bisa dilaksanakan, dijabarkan sedikit demi sedikit. Kami pun juga masih berproses. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tentu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Meta dengan Ibu Era tadi. Ya, Bu Era bahkan sudah merayu-rayu biar Bu Era mau. Tidak berhasil. Ternyata di umur yang berhasil sih kali. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka disinilah butuh sekali yang namanya keyakinan. Selanjutnya,
Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, berarti dari dalam dirinya, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman maupun hadiah. Era hebat, dia tidak terpengaruh, intrinsiknya kuat, ya. Udah dirayu mau dikasih hadiah, nggak mau. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dalam menjalankan salah satu budaya positif yaitu tentang restitusi. Apakah itu restitusi? Silakan Ibu Siska. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tujuan dari restitusi tersebut adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, murid dapat memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Cara melakukan restitusi untuk memudahkan para guru dan orang tua adalah dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses segitiga restitusi meliputi 3 tahap. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita ini berada di kontrol yang mana? Jadi, teori kontrol restitusi ini ada 5. Siapa guna bunda di situ yang sebagai penghukum ke anak muridnya? Pasti ada. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Itu sangat itu adalah 5 posisi kontrol di mana kita memberikan solusi dengan membuat orang tersebut merasa bersalah. Kira-kira seperti itu ya Bu. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol yang manajer. Saya sendiri sebagai seorang pendidik selama ini mungkin kebanyakan sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak-anak. Saya mengaku itu setelah saya mempelajari semuanya, dan sekarang kita berusaha untuk berperilaku kontrol sebagai seorang manajer kepada anak-anak kita, di mana sebagai seorang manajer tersebut posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi mungkin itu yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang pendidik yang bisa dibawa pulang untuk ke sekolahnya, ya. Dan andaikan ada suatu masa, ada waktu lagi, tidak mungkin dengan materi yang sebanyak itu akan kami keluarkan pada hari ini dalam waktu yang sekejap. Tentu perlu waktu dan persajian yang lebih lama lagi, sedangkan kami masih tetap dalam proses belajar. Semoga kita semua bisa
mewujudkan visi Merdeka Belajar, mewujudkan anak kita yang sehat dan bahagia, karena tugas seorang anak usia dini adalah bahagia. Kalau untuk kitanya itu ada masanya. Ayo kita bahagia bersama anak didik kita. Mohon maaf dari kami berdua apabila ada tutur kata, ada bahasa tubuh kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarya.